Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, memakai sabun. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah corona bersama-sama. Cegah corona, cegah corona, cegah bersama-sama. Cegah bersama-sama, cegah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLS Daring SD 023 Pajagalan. Saya siap, saya senang, saya gembira. Wah, tak terasa nih Bu Astri, hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan kegiatan PLS Daring Bu Astri. Ya, Bu Nurul, ini hari terakhir. Iya. Sepertinya anak-anak di rumah itu masih senang belajar. Tapi jangan khawatir, nanti anak-anak di rumah akan tetap belajar bersama wali kelasnya masing-masing. Ya, betul sekali Bu Astri. Nah, Bu Astri, untuk mempersingkat waktu ya, kegiatan kali ini kita juga akan sekaligus nih pamit undur diri Bu Astri. Oh iya, betul sekali Bu Nurul. Tapi sebelum itu akan ada kepramukaan yang dipimpin oleh Bapak Ade Irwana ya Bu Nurul ya. Betul sekali. Mudah-mudahan nanti anak-anak dapat menyimaknya dengan baik ya, supaya mengetahui bagaimana sih kegiatan pramuka di sekolah dasar itu Bu Astri. Iya, langsung saja ya. Selamat menyaksikan. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah ada Kak Laras. Kak Laras dari gugus depan mana ya? Perkenalkan Kak, saya dari gugus depan 15028 dan 15027. Alhamdulillah. Kebetulan saya tidak melihat ini ada gugus dari dari pembinanya, pembina putrinya. Kalau pembina putranya sedang kemana Bu? Laras? Kebetulan pembina putranya sedang ada keperluan Kak. Ya, nggak apa-apa. Ada hal yang mungkin bisa saya bantu Kak Laras terkait dengan kegiatan kepramukaan. Soalnya Kak Laras saya lihat pakai baju pramukanya lengkap nih. Alhamdulillah Kak. Iya. Ya betul sekali Kak. Saya ingin bertanya Kak tentang kepramukaan di Indonesia. Oh boleh Sejarahnya. Mangga. Insya Allah nanti kita sama-sama sharing, kita sama-sama berdialog. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan ya bagi anak-anak kita di lapangan, di sekolah, sehingga anak-anak kita paham tentang bagaimana kegiatan kepramukaan yang ada di dunia sampai dengan bagaimana prospeknya masuk ke panduan atau pramuka ke Indonesia. Bu Laras bisa sambil duduk, Bu Laras, nggak apa-apa nih. Bu Laras.
perkenalan. Nah, kakak dari UDEP 15027 dan UDEP 15028. Kakak sebagai pembina putri UDEP 15028. Nah, kita belum berkenalan nih dengan kakak di sebelah Kak Laras. Kita berkenalan dulu ya. Nah, kakak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Kak Laras sehat. Bagaimana Kak Laras? Alhamdulillah sehat. Amin, amin. Nah, kakak coba dong kenalan dengan anak-anak di SDN 02 Pajajaran. Kakak ini sebagai apa di kecamatan? Ya, maka Kak Laras, kalau adik-adik semua, semoga sehat semuanya ya. Kakak ucapkan mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan senang. Ingat dalam kondisi pandemi seperti ini, di pandemi COVID-19, kita tetap bersemangat, kita tetap berkarya, dan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tadi Kak Laras bertanya tentang kakak. Adik-adik semua yang berada di Kuaran Astana Anyar, kebetulan tadi kita sudah berkenalan. Ini ada Kak Laras dari gugus depan 027 dan gugus depan 028. Untuk 27-nya untuk 15027-nya untuk putrinya, dan ulangi 15027-nya untuk putranya, dan 15028 untuk putrinya. Kebetulan kakak ini sebagai Kak Kuaran atau lebih dikenal dengan ketua pramuka di tingkat kecamatan Astana Anyar. Oleh karena itu disebut dengan sebutan Kak Kuaran, ya, Kak Kuaran Kecamatan Astana Anyar. Adik-adik yang kakak banggakan, tentunya kedatangan Kak Laras ke sini ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang kegiatan kepramukaan. Kita bisa sharing kakak yang ada di tingkat Kuaran dan Kak Laras yang berada di tingkat satuan gugus depan. Ini pasti akan lebih baik dan lebih bagusnya. Nanti insya Allah Kak Laras punya maksud dan tujuan datang ke sini. Nah, Kak Laras, gimana Kak Laras? Ada hal yang mungkin barangkali ditanyakan atau kita sharing tentang kegiatan pramukaan agar anak-anak didik kita yang ada di basis 15027, 15028, bahkan semuanya adik-adik pramuka yang ada di tingkat kecamatan Astana Anyar mengetahui bagaimana kegiatan kepramukaan. Ya, terima kasih Kak Ade. Iya. Nah, adik-adik, Kak Ade ini sebagai Kak Kuaran Kecamatan Astana Anyar. Iya. Nah, Kak Ade, pengetahuan untuk adik-adik di rumah, setelah tingkatan Kuaran itu ada tingkatan apa lagi ya Kak? Oh, iya. Jadi kakak ini kan sebagai ketua Kuaran di kecamatan, tingkat kecamatan. Jadi namanya Kuaran. Nah, ada lagi kalau di bawahnya, di bawah Kuaran itu ada namanya gugus depan. Tadi yang Kak Laras sebutkan. Di gugus depan ini diketuai oleh seorang sebutan Mabigus atau Majelis Pembimbing Gugus Depan. Yaitu kalau di tingkat sekolah dasar atau di tingkat SMP, bahkan di tingkat SMA, SMU itu ada yang namanya Kak Mabigus. Ya, contoh yang kakak tahu ini di SD di gugus depan 027, 15027, 15028 ada ketua gugusnya, Kak Mabigusnya adalah Kak Ade Sabarudin SPD. Nah, itu mungkin Kak Laras kalau di tingkat gugus depan. Ada lagi kalau di atasnya, di atas kecamatan, di atas Kuaran, namanya ada, yaitu kalau di lembaganya Kuarcap, ya, Kuartir Cabang, namanya Kuartir Cabang Kota Bandung. Itu diketuai oleh seorang juga sama anggota Gerakan Pramuka yang disebut dengan Kak Kuarcap. Nah, ya kebetulan Kak Kuarcap kita, ya, ini Kak Oded Muhammad Daniel, ya, beliau juga sebagai Bapak Wali Kota di Kota Bandung. Setelah tingkat Kak Kuarcap itu, tingkat apa lagi ya? Ada lagi namanya tingkat di tingkat provinsi. Kalau di tingkat provinsi adik-adik itu namanya ada Kak Kuarda sebutannya, ya, atau Kuartir Daerah. Nah, di kita namanya Kuartir Daerah Jawa Barat. Nah, kalau Kak Kuardanya mungkin ini bisa saja diketuai oleh seorang kepala daerah, tapi berdasarkan surat dari Kuartir Nasional sekarang itu tidak boleh ex officio, jadi tidak boleh rangkap jabatan. Kalau untuk di jabatan pemerintahan atau di jabatan politik itu bisa jadi ada yang namanya
ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, ada Pak di provinsi itu namanya Pak Ridwan Kamil itu sebagai gubernur. Tetapi kalau untuk tingkat pramuka, ya di tingkat kegubernuran, di tingkat provinsi itu namanya Kakwarda, ya Kuarti daerah, namanya Kuarti daerah Provinsi Jawa Barat. Itu Kalaras. Ada lagi nanti sampai tingkat nasional, namanya Kakwarnas, ya kakak ketua Kuarti nasional, yang sekarang dikepalai oleh Pak Edi Waseso, kalau tidak salah ini sebagai Kuarnasnya. Ya, itu mungkin Kalaras tentang pimpinan, ya tingkat pimpinan yang berada dari mulai gugus depan sampai ke tingkat nasional. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu ya tingkatan kepemimpinan ya Pak? Ya, betul Ya, Kalaras. dari gugus depan Betul. sampai nasional. Betul. Nah, untuk lebih tahunya lagi kita penasaran dengan sejarah kepramukaan yang ada di Indonesia. Kalau zaman dulu itu sejarahnya itu Oh iya, memang dari panduan ya, Pak? dulu memang ada yang namanya perpaduan, ada Pathfinders, itu di Indonesia Kalaras. Oh iya, gini adik-adik, ini untuk pengetahuan adik-adik semua tentunya ya. Tapi kakak kalau selalu begini kayaknya bosan, mungkin kakak boleh ya bernyanyi dulu gitu. Kakak senang dengan bernyanyi, semangat ya. Adik-adik kakak ajarkan ya. Ini ada lagu pramuka untuk bergembira bersama ya. Kakak biasanya suka sambil tepuk ya. Nah ini untuk memberikan semangat kepada adik-adik semua. Ya kakak yang menyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita bertemu lagi. Di sini kita berjumpa lagi. Salam. Hey. Itu lagu yang kakak sampaikan. Nanti kita sambung lagi dengan lagu yang lain. Di pramuka itu banyak lagu-lagu yang bisa menyenangkan semuanya. Ya kakak harap. Betul Kalaras. Dan memang basicnya di pramuka itu harus menyenangkan. Anak-anak semuanya, adik-adik di lapangan, di sekolah, semua senang. Begitupun para pembinanya di gugus depan harus senang. Termasuk kakak Mabikus juga harus senang. Nah ini supaya semuanya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, supaya kita tetap sehat, kita terjaga imunnya, dan kita bisa beraktivitas bagaimana mestinya Kalaras. Nah, tadi Kalaras sudah bertanya sama kakak tentang sejarah kepramukaan, bagaimana awalnya dan bagaimana masuk di Indonesia. Ini Kalaras, kita melihat bahwa sejarah pramuka ini memang berawal dari dunia, ya, mendunia, yang berawal dari Inggris. Kita melihat adik-adik sudah banyak yang menonton tentang video kepramukaan Indonesia. Adik-adik ada yang tahu siapa ya Bapak Pramuka sedunia? Ada yang tahu nggak? Pasti adik-adik di rumah sudah tahu ya. Ada yang tahu nggak? Kalau tidak tahu nggak apa-apa ya. Kita nanti sharing nggak pertanyaan jawab. Kalaras mungkin apal nggak? Pernah mendengar atau bahkan pernah melihat di tayangan televisi siapa ya kakak pramuka sedunia itu? Mungkin Kalaras bisa. Kalau tidak salah, kakak adik Badan Powell ya. Nah, Badan Powell. Ini adik-adik, tadi yang yang diucapkan oleh Kalaras tentang kakak pramuka sedunia itu, Badan Powell itu betul. Ya, hanya nama lengkapnya Bapak Baden Powell of Gewel, ya, Robert Stephenson Smith of Gewel. Jadi namanya Baden Powell Stephenson Smith Baden Powell of Gewel. Nah, sejarahnya ada Kalaras. Jadi sejarahnya begini. Dulu yang kakak pelajari dan kakak ketahui bahwa Baden Powell ini ayahnya seorang sarjana matematik. Wah, yang andal dalam matematik. Beliau seorang dosen. Nah, beliau mengajarkan bagaimana kepada anaknya, yaitu Baden Powell. Ayahnya Stephenson Smith namanya. Kalau anaknya Baden Powell, sehingga namanya jadi Stephenson Smith Baden Powell. Kita lebih mengenal dengan Bapak Baden Powell. Nah, ayahnya tadi dia seorang sarjana. Bagaimana mendidik anak-anaknya, termasuk Baden Powell ini seorang yang senantiasa kuat, kemudian dia semangat, dan dia orang yang mandiri. Ternyata
Baden Powell ini punya cita-cita. Dia menjadi seorang tentara, serdadu. Mungkin sama dengan suaminya Clara. Suaminya Clara itu kan seorang tentara. Nah, Baden Powell ini seorang tentara. Nah, ternyata Baden Powell ini ketika bagaimana dia menanamkan kedisiplinannya, dia memadukan nilai-nilai kepramukaan. Pramuka itu harus disiplin, gagah, bersemangat, tidak putus asa, berani membela kebenaran, membela kepentingan umum, dan tidak mementingkan diri sendiri, Kalaras. Nah, ternyata Baden Powell ini menerapkan kegiatannya, kegiatan kepramukaan ini di tentara, di lingkungan tentara. Jadi bagaimana tentara itu menjadi bersemangat, bagaimana tentara itu disiplin. Ternyata kedisiplinan ini bersumber dari kegiatan kepramukaan. Coba anak-anak nanti akan mengenal bagaimana ada Dasa Dharma, bagaimana ada Trisatya. Nah, ini berawal dari yang namanya kepramukaan. Ternyata tentara sekarang ini bagaimana dia menjadi semangat, bagaimana dia menjadi kuat, ini karena didahului dengan jiwa-jiwa pramukanya, Kalaras. Ya, nah kemudian yang kakak lihat, ketika ditanamkan di tentara, ini sangat baik dan membuat si serdadu ini, pasukan-pasukan tentara ini menjadi orang-orang pemberani yang senantiasa punya karakter membela negaranya, membela masyarakatnya, membela lingkungannya. Nah, ternyata Baden Powell ini sangat cerdas, maka menerapkan bagaimana kedisiplinan tentara ini di yang namanya kepanduan. Di dunia itu namanya kepanduan, ya. Ada namanya kepanduan, ada kepanduan di Jerman, ada kepanduan di Amerika, ada kepanduan di Indonesia. Begitupun ini di Inggris, sejarah awalnya ada di kepanduan Inggris. Termasuk kerajaan Inggris ini berbasis kepanduan, ya, sejarah kepramukaan. Nah, pramuka yang ada ternyata ketika Baden Powell melihat, ya, ternyata kepramukaan ini sangat kedisiplinan ini sangat dibutuhkan oleh jiwa-jiwa generasi penerus, Kalaras. Maka diterapkan dari kegiatan kepramukaan ini di kegiatan yang namanya kepanduan kalau di Indonesia ini. Nah, nanti ada sejarah kepanduan, bagaimana masuknya kepanduan di Indonesia, bagaimana masuk kepanduan di dunia. Insya Allah, Kalaras, nanti kita ada tayangan video yang lebih menarik bagaimana Baden Powell sebagai seorang tentara, dia menerapkan kegiatan kepramukaan yang begitu menyenangkan, begitu hebat, dan membuat anak-anak senantiasa ingin mengikutinya. Anak-anak, kita tunggu ya, nanti kita lihat tayangan video tentang bagaimana kegiatan kepanduan yang dari mulai mendunia dan insya Allah masuk ke Indonesia. Kakak mungkin bisa sampaikan seperti itu, Kalaras, ya. Nanti hal-hal yang terkait kekurangannya akan kakak sampaikan kemudian. Nah, anak-anak untuk memperjelas dan supaya kalian lebih tahu lagi penjelasan dari Kak Ade, kita lihat tayangan tentang sejarah kepanduan. Perkenalkan, dia adalah Robert Stephenson Smith Baden Powell. Dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan dunia atau sering kita sebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Ceritanya dimulai pada tanggal 25 Juli 1907. Baden Powell yang saat itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea. Tujuan awal kegiatan pramuka tersebut adalah untuk mengurangi dampak buruk dari pergaulan remaja pada masa itu. Sehingga remaja pada saat itu diharapkan mampu melakukan rutinitas yang positif, mengabdi pada masyarakat, dan membentuk remaja yang aktif dan kreatif. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys tentang prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Tapi sebetulnya buku tersebut merupakan buku yang diadaptasi dari panduan Baden Powell terdahulu, yakni Aids to Scouting, yaitu tentang bagaimana para tentara bisa hidup di alam. Peluncuran buku tersebut itu menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak saat itu,
kian banyak bermunculan organisasi-organisasi kepramukaan, sehingga gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris tetapi juga dikenal di negara-negara lain di dunia. Dan waktu itu awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka yang bernama Girl Guides yang didirikan oleh adiknya Baden-Powell, yaitu Agnes Baden-Powell. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istrinya Baden-Powell dan sampai sekarang, sehingga pramuka tidak hanya melibatkan laki-laki akan tetapi juga para perempuan. Kemudian pada tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan bukunya yang kedua, yaitu Roving to Success atau Menjelajah Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada akhirnya, 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara. Di dalam acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World, atau yang kita kenal dengan Bapak Pandu Sedunia. Apakah pramuka Indonesia dimulai pada tahun yang sama? Gerakan Pramuka Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal Pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlands Padvinders Organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indisch Padvinders Vereniging. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Padvindery mendapat larangan dari Belanda, kemudian para tokoh nasional Indonesia mengganti istilah Padvindery dengan pandu atau kepanduan. Pada tahun yang sama, dibentuklah organisasi kepemudaan Indonesia bernama Javanische Padvinders Organisasi yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara ke-7. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan, seperti Padvinders Muhammadiyah atau Hizbul Watan, National Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij, National Islamisch Padvinderij, Indonesian National Padvinderij Organisasi. Untuk mempererat hubungan antar pandu Indonesia, kemudian dibentuklah Organisasi Persaudaraan Antar Pandu di Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Untuk mempererat hubungan antar pandu, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 yang bertepat di Yogyakarta. Ketika masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah setelah proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Maka dari itu, diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 yang bertepat di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tanggal 1 Februari 1947.
Akan tetapi, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal tahun 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO bagi anggota pandu pria, serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia untuk organisasi pandu wanita. Akhirnya pada tahun 1961 Gerakan Pramuka terlahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Maka dari itu, tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Adik-adik, saat kalian sedang menyaksikan tayangan tentang kepanduan, kakak sempat berbincang dengan Kak Ade tentang lambang pramuka ya Kak Ade? Iya. Ya. Tentunya adik-adik di rumah ingin tahu apa sih makna dari lambang pramuka tersebut. Oh. Nah, untuk memperjelasnya kita coba tanya Kak Ade yuk. Ya. Kak Ade, bagaimana nih arti dan makna dari lambang pramuka? Dan apa sih lambang pramuka itu? Terima kasih Kak Laras. Ini Kak Laras bertanya untuk adik-adik pula ya yang ada di basis atau ada di gudang tentang bagaimana kita memahami lambang gerakan pramuka. Betul tadi kata Kak Laras, dalam gerakan pramuka ini amat menjadi sebuah moto bagi gerakan pramuka untuk memberikan spirit, memberikan support agar pramuka di desa ini menjadi semangat. Adik-adik jangan lupa, tadi ada yang lupa kakak sampaikan tentang kegiatan kepramukaan. Di Indonesia kepanduan itu dulu oleh pahlawan kita itu Kiai Haji Abu Salim. Kiai Haji Abu Salim ini memperkenalkan bagaimana kegiatan kepramukaan di Indonesia. Dan bahkan di saat zaman kemerdekaan, di zaman penjajahan itu ada Sultan Sri Hamengkubuwono ke-9, dia menjadi pelopor dalam kegiatan kepramukaan di Pulau Jawa. Nah, Haji Abu Salim ini adalah merupakan bapak pramuka Indonesia ya yang mengenalkan kegiatan kepramukaan. Nah, kemudian ada yang menjadi salah satu moto dan ada yang menjadi salah satu lambang dari gerakan pramuka. Unik lambang gerakan pramuka itu berbeda dengan lambang gerakan pramuka yang lainnya atau lambang-lambang organisasi yang lainnya. Lambang gerakan pramuka di Indonesia ini kita mengenal dengan lambang yaitu tunas kelapa. Kenapa dipilihnya tunas kelapa nih Kak Ade? Nih gini kalau ada kiasannya, kenapa sih diambil lambang gerakan pramuka ini oleh apa? Dengan tunas kelapa. Lambang gerakan pramuka di Indonesia yang kita kenal ini awalnya berasal dari sebuah pertanian. Kalau memang negara kita itu dikenal dengan negara agraris, ya. Jadi paling banyak mungkin penduduknya bermata pencaharian menjadi petani ya, kalau ya. Gitu. Nah di kita ketika ada seorang pekerja dari pertanian ini di tahun 1961, 1961. Bahkan di tahun 1972 ini dijadikan 62 ini dijadikan bahwa tunas kelapa ini menjadi lambang gerakan pramuka di Indonesia. Oleh siapa? Ini ada seorang pahlawan pertanian rupanya. Itu namanya Pak Suharjo Atmo Dipuro. Nah, Pak Suharjo Atmo Dipuro ini dia yang memindahkan lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa menjadi lambang gerakan pramuka di Indonesia. Nah, kenapa? Karena dia melihat
dari hasil berbagai macam penelitian, ternyata kenapa tunas kelapa dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka? Karena yang pertama kita lihat, coba lihat adik-adik, tunas kelapa itu tubuhnya tegak ke atas. Ya, ini ada menggambarkan sesuatu kalau dia ada artinya. Jadi generasi penerus di sana tunas Kalaras bukan pramuka yang sudah besar, ya, bukan pohonnya Kalaras. Kalaupun betul pohonnya itu sangat banyak manfaatnya, batangnya Kalaras. Tapi yang pertama kita lihat dari sebuah tunasnya. Kenapa tunas? Karena anggota pramuka itu pramuka. Ingat Kalaras ya, ada apa? Ada singkatannya ini. Pramuka, Praja, Muda, Karana. Praja, ya, pemuda, ya, karana yang giat, ya, bekerja. Jadi Praja Muda Karana ini adalah anggota gerakan pramuka yang masih baru tunasnya, yang sedang semangatnya sebagai generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan sejarah pahlawan kita Kalaras. Kan pahlawan itu sudah tidak ada Kalaras yang zaman dulu, dari zaman kerajaan, dari zaman penjajahan, bahkan sampai zaman sekarang pahlawannya sudah tidak ada. Nah kita inilah Kalaras. Ada tentunya anak-anak semuanya ini yang berada di gugus depan, di setiap gugus depan, baik gugus depan 15027, gugus depan 15028, bahkan dari seluruh gugus depan yang lain adalah merupakan harapan bangsa. Oleh karena itu digambarkan tunas kelapa itu sebagai gambaran para pemuda yang nanti akan melanjutkan perjuangan Kalaras. Nah, kenapa dia menghadapnya ke atas? Adik-adik, tunas kelapa itu tidak miring, dia selalu tegak. Artinya anggota pramuka Kalaras dimanapun dia berada, kapanpun dia beradaptasi, maka dia menjadi generasi yang kuat. Kalaras tidak pemalu, berani karena benar, membela karena benar, dan senantiasa menempatkan di depan kepentingan orang banyak Kalaras daripada kepentingan pribadi. Nah itu. Kemudian kenapa mengambil tunas kelapa? Coba lihat yang ketiga. Tunas kelapa itu, pohon kelapa Kalaras itu hidup di mana saja. Dia ditanamnya mudah Kalaras. Tinggal bahkan kadang-kadang kurang air pun dia tetap hidup. Bisa menyesuaikan. Nah, jadi anggota pramuka harus bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dimanapun dia berada Kalaras. Itu tentang gerakan pramuka. Makanya tunas kelapa itu dijadikan sebagai lambang dalam gerakan pramuka. Gitu Kalaras. Terima kasih Kak Ade. Iya, sama-sama Pengetahuannya Kalaras. sangat bermanfaat sekali. Amin. Untuk, Kalaras tentunya juga untuk adik-adik yang di rumah. Semoga menjadi contoh ya Kalaras ya. Ini kehidupan, bagaimana hidupnya pohon kelapa yang kuat, yang bermanfaat. Maka mudah-mudahan adik-adik semua menjadi anggota pramuka yang giat dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya gitu Kalaras, mungkin tentang gerakan pramuka, tentang lambangnya. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang bersama. Gitu ya adik-adik ya. Nanti kita lanjut lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Bangga Kalaras, silakan. Nah, selanjutnya nih Kak Ade, selain dari lambang pramuka, biasanya di sekolah dasar ada siaga dan penggalang. Oh iya, siap. Mungkin adik-adik ada yang lupa ingat nih Kak Iya. Ade, apa sih siaga itu untuk kelas berapa atau usia berapa, dan penggalang itu untuk usia berapa? Iya. Terima kasih Kalaras. Ini adik-adik yang kakak cintai, sebagai kakuaran di Kecamatan Sananyar, dan Kalaras sebagai pembina putri di gugus 15028, Kalarasnya 1502728. Kebetulan Kalaras sebagai pembina putrinya. Adik-adik, pramuka ini ternyata dibedakan dalam berbagai usia Kalarasnya. Kalau di sekolah dasar, ini kakak lihat gini, kadang-kadang suka salah persepsi Kalaras. Jadi kan di SD itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalaras. Jadi biasanya ibu bapak guru itu termasuk Kamabikus suka menggolongkan kelas 1, 2, kelas 1, 2, 3 kelas bawah, kelas 4, 5, 6 kelas tinggi. Padahal pramuka tidak Kalaras. Kalau pramuka tidak melihat tingkatan kelas ya? Iya, jadi tingkatan yang dilihat dalam pramuka itu usia Kalaras. Kalau usia untuk untuk siaga itu usianya itu dari dia bisa sebetulnya dari
dari 5 tahun sampai paling tingginya itu dari sampai 12 tahun. Siaga sampai 11 tahun. Sampai 11 tahun. Jadi 11 tahun sebenarnya kelas 5 itu masih ada berada di posisi siaga, Kalara. Gitu. Tapi kalau memang kelas 5 sudah ada yang 12 tahun, nah untuk penggalang, Kalara, ini 12 tahun, ya 12 tahun sampai 15 tahun, Kalara. Yang lebih dari 16 tahunnya, ini ada penegak namanya. Ya, jadi kita ulangi, kalau siaga itu usia tertingginya sampai dengan usia 11 tahun. Ya. Bisa dari 5 tahun sebenarnya. Jadi anak-anak dari apa? TK bisa, bisa. Anak TK sudah golongan siaga gitu ya. Nah, nanti yang 12 tahunnya biasanya kelas 6 ya, SMP yang sudah 12 tahun sampai 15 tahun ini dia masuk penggalang. Bajunya pun berbeda nanti, baju siaga dan penggalang. Nah, di tingkat penegak ada yang namanya penegak bantara, ada yang namanya penegak pandega, dan ada yang namanya nanti di laksana ya sebagai jabatan. Ini juga sama di tataran penegak, ada penegak pandega, ada penegak bantara, ulangi, pandega dan laksana. Nah, ini usianya udah lebih dari 15 tahun, jadi 16 tahun ke atas ya. Jadi itu untuk usia. Nah, sekarang untuk tingkatan siaganya. Ini kita mengenal siaga itu ada 3, ada bagiannya. Ada siaga mula, ada siaga kata, ada siaga bantu. Kemudian di penggalang, ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, dan ada penggalang serap. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Bagaimana nih dari golongan siaga ingin pindah ke golongan Penggalang atau dari siaga ke siaga mula ya. Nah, tahapan gini Kalaras, kita di penggalang di siaga itu harus memenuhi berbagai macam percakapan yang diampu oleh setiap anak didik. Oh, yang peserta. Ini ya Kak, yang di SKU. Coba Kalaras. Nah, ini Kalaras. Kebetulan ini adik-adik. Nah, ini ada namanya SKU. Ya. Nah, SKU itu singkatan dari apa nih Kak? SKU ini syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum. Nah, syarat kecakapan apakah umum. siaga dan penggalang itu SKU ini berbeda? Berbeda Kalaras. Kalau yang siaga warnanya hijau. Oh, ini yang Ya, siaga. warnanya hijau ini yang siaga. Ya, ini nanti perpindahan penggalang ramu ke rakit ke terap. Ini kalau sudah anak-anak di sini ada dasar-dasarnya untuk mengisi. Jadi siaga mula itu apa sih yang harus dikuasainya? Nah, Jadi di sini ada tahapannya. ada tahapannya Kalaras. Ini sudah ada tahapan dan ini harus diisi oleh setiap anggota gerakan pramuka, baik di siaga maupun di penggalang Kalaras. Dan ini nanti harus diisi kemudian ditandatangani oleh pembina di satuan. Hanya ada bedanya Kalaras. Ada bedanya. Kalau untuk satuan pembina putra itu harus putra yang menandatangani. Jadi tidak boleh ya Kak, misalnya adik-adik yang putra minta tanda tangan ke pembina putri. Ya, tidak bisa Kalaras ya. Bahkan justru ada kelebihannya untuk pembina putri. Kalau pada saat memang pembina penggalang pembinanya di siaga dan di penggalang sedang sakit, pembina putranya itu masih bisa digantikan oleh putri ya. Nah, Kak, tadi yang hijau untuk siaga. Untuk mengisinya Kalaras ya, untuk mengisi ini maksudnya untuk mengetesnya. Tapi kalau untuk satuan berlatih tetap kita di satuan terpisah ya. Nah, tadi yang hijau untuk siaga. Ini untuk siaga. Nah, yang ini untuk penggalang Kalaras. Ya, penggalang ramu rakit terap yang ini. Ya, adapun nanti perpindahannya insya Allah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang bisa diambil juga dari kebiasaan yang ada di sekolah masing-masing yang tidak keluar dari jalur-jalur kepramukaan. Nah, di sini saya lihat Kak, kalau di penggalang itu ada trisakya ya. Oh. Dan dasar dharma pramuka. Nah, ini adik-adik Di siaga beda atau sama? beda Kalaras. Ini sebenarnya sebagai tanda kehormatan Kalaras ya, tanda kehormatan. Jadi kalau tanda kehormatan bagi yang siaga ini ada yang namanya Dwi Satya. Oh, di Satya. Dwi Satya ini bisa di sini
kalau tidak salah ini bunyinya ada Dwi Satya. Ya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Ya, nah ini ada alatnya ya, Dwi Satya. Nah, ya, ulangi ya, di sini ada demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Ini yang pertamanya. Yang keduanya, setiap hari berbuat kebaikan. Ternyata yang namanya siaga ini mengambil dasar negara kita, Kalaras. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menjalankan kewajiban baik siaga maupun penggalang, Kalaras, sama. Kemudian ini ada Dwi Satya, ada Dwi Dharma, Kalaras. Nah, Dwi Dharma Pramuka. 1. Siaga berbakti kepada ayah bunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Jadi anak-anak siaga ya harus senantiasa patuh dan membantu orang tua. Kemudian yang siaga tidak boleh putus asa. Itu ya. Nanti kita kakak lanjut. Kita tadi sudah panjang lebar ya berbicara tentang tentang SKU, baik di tingkat SKU siaga maupun di penggalang. Saya kembalikan lagi karena ini bukan punya saya, ini punya Kalaras. Terima kasih Kalaras. Sama-sama. Pengetahuan tentang SKU nya. Iya. Nah, Iya Kalaras. Di kepramukaan itu ada teks pram ya? Oh iya. Teks pram itu apa sih Kak Arek? Oh iya, gini. Adik-adik pramuka, baik siaga maupun penggalang, ini harus memahami dan menguasai yang disebut dengan teknik kepramukaan, Kalaras, disingkat dengan tekpram. Ya, apa itu teknik-teknik kepramukaan?
ini merupakan sebagai macam keterampilan Karanas yang nanti harus dikuasai oleh anak-anak pramuka kita. Oh, yang tentunya termasuk juga dalam GSK Ya. ini ya Kak? Betul. Nanti ketika di lapangan anak-anak menguasai bagaimana teknik pramukaan, maka ini nanti ini tertuang, ya harus diisi. Ketika dia sudah menguasai, contoh Kalaras, dia sudah bisa menyanyikan lagu Ini Saraya misalnya. Kemudian yang penggalangnya dia sudah bisa melaksanakan sholat bagi yang beragama Islam. Nah, ini harus diisi Kalaras sebagai keterampilan umum yang harus dikuasai oleh anggota pramuka. Nah, kalau teknik kepramukaan itu contohnya seperti apa nih Iya, Kak? Ada ini. yang tertuang di SK1. Ya, jadi gini Kalaras. Jadi ternyata teknik-teknik kepramukaan itu yang dikuasai oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi bukan hanya dia pandai Kalaras ya. Pandai ilmu pengetahuan, Betul, bukan ya? bukan, tapi dia menjadi pramuka yang punya jiwa sosial yang tinggi Kalaras. Iya. Sikap. Kita ingat, kakak betul dulu belajar ketika pramuka di Penggalang saja. Ada yang namanya dasar dharma Kalaras. Dasar dharma pramuka, ini anak-anak pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kak Ade masih hafal Kalaras. Ini senang dulu ya. Wah, jangan kalah nih adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah juga harus seperti Kak Ade, hafal dasar dharma dan untuk siaga apa Kak Ade? Ada Dwi Dharma dan Dwi Dwi Dharma, Satya ya. Nah ini Kalaras, tadi Kalaras bertanya tentang teknik pramukaan. Adik-adik di rumah harus memahami tentang teknik pramukaan. Karena tadi ketika pramuka hidup di mana saja, ternyata anggota pramuka itu dia harus bisa beradaptasi dan bersosial. Nah apa itu teknik pramukaannya? 1 Kalaras, di teknik pramuka ini ada yang namanya sandi. Oh, ada yang namanya Sandi, telik sandi. Dulu ingat zaman kerajaan, Ya. kita sering menyampaikan dan di televisi kita melihat ketika seorang penggawa kerajaan dia menyampaikan pesan terhadap penggawa yang lainnya. Ini menggunakan trik sandi Kalaras. Iya. Tahu nggak Kalaras kenapa menggunakan trik sandi? Nah, kenapa ini Kak Ade kita harus pakai trik sandi ini? Nah, ini adik-adik. Jadi trik sandi ini digunakan di pramuka itu dulu dalam zaman kerajaan ini supaya trik sandi ini tidak diketahui Kalaras oleh siapa? Oleh Musuh. oleh musuh. Nah, iya. Jadi ketika menyampaikan pesan berbicara musuh-musuh itu tidak tahu apa yang diucapkan Kalaras. Menjadi rahasia. Jadi rahasia. Iya, nah ini Sandi di kepramukaan ini ada apa Nah, aja ini. nih, Kak Ade? Kalaras di pramuka ini Ada macamnya ya? ada macam-macam. Ada yang sering kita gunakan, ada sandi morse Kalaras. Sandi Morse. Ya, dengan menggunakan fluid, Ya, betul. atau bisa dengan menggunakan baterai Kalaras. Oh, Nah, center jadi ya? center. Jadi kalau center pendek, maka dia bunyinya kalau di fluid itu tit gitu. Oh. Contoh misalnya A, tit gitu. Oh, jadi pendek, Ya, panjang. kebalikannya N, tit gitu. Oh. Nah itu ini apa namanya trik sandinya. Ya. Jadi kalau kita membuat huruf, membuat kata dengan menggunakan trik sandi, orang lain tidak mengetahui. Hanya anggota pramuka yang tahu. Begitu Kalaras. Itu Oh, satu. itu satu. Ada lagi Kak Ade sandi yang lainnya? Ada Kalaras. Ada apa lagi? Ada sandi semapur. Semapur. Oh, semapur Yang- yang pakai bendera. Betul Kalaras, Ya. yang A begitu. Oh, iya. B nanti anak-anak bisa berkomunikasi ya. A, B, C, D gitu ya. E, F, G. Nah nanti anak-anak lah melatihan dengan Kalaras ya Ya. tentang 1 sandi morse, 2 sandi semapur. Ada lagi yang Kalaras. Ya. Ada sandi yang lain. Sandi apa itu Kak? Itu ada sandi rumput. Nah, iya. Yang Ada seperti Yang iya rumput itu ya? eh, Yang pendek, Kalaras panjang, kalau tinggi gitu ya? iya kalau di skala Richter hitungan Ya. dalam gempa itu dia menggunakan sandi Sandi rumput rumput, Kalaras. ya. Jadi dia semakin tinggi goyangannya maka si sandinya itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Iya, kalau skala Richter ukurannya pendek maka dia semakin rendah.
Nah itu ada lagi sandi, ada lagi. Namanya sandi kotak. Oh, sandi kotak itu Ah. seperti apa Kak Ade? Sandi kotak itu dia kotak-kotak gitu ya. Jadi bentuknya persegi atau persegi panjang yang di dalamnya bisa dengan menggunakan tanda bulatan. Nantilah adik-adik akan berlatih dengan kalaras dengan pembina yang lain di satuan. Itu tentang sandi. Itu yang pertama Oh, kalaras. ada lagi. Ada lagi Selain teknik kepramukaan itu. selain sandi, Ada yang namanya tali temali kalaras, tali temali. Nah, gunanya tali temali ini untuk apa sih Kak Ade? Ih, kalaras coba lihat sekarang. Adik-adik kemarin berkorban ya. Lihat nggak ketika kambing diikat? Sok, lihat nggak adik-adik melihat ketika yang namanya sapi diikat? Kalau diikatnya kayak begitu, asal-asalan bisa mati kecekik kalaras. Tapi menggunakan sambil hidup pula kalaras. Aduh, kalau Kak Ade bawa tali aja ya, Kak Ade bisa mempraktekkan. Memberi contoh, ya. Tapi mungkin ini nanti adik-adik kerjakan di lapangan ya, Ya. bersama-sama. Kemudian ada PBB tadi Persatuan Baris Berbaris. Jadi bagaimana bisa melakukan sikap sempurna, kemudian jalan di tempat, langkah tegap menuju jalan. Kemudian ada juga hadap kiri, hadap kanan bularas. Balik kiri, balik kiri tidak ada bularas, adanya balik kanan. Ya. Jadi kalau bilang balik kiri, ulangi gitu biasanya begitu kan, tidak ada balik kiri, adanya balik kanan. Konsentrasi anak. Nah, itu bisa dilakukan untuk permainan anak-anak Supaya tidak jenuh. supaya tidak jenuh di lapangan anak-anak ketika latihan. Nah, ini mungkin tentang tadi tekpram. Jadi ada sandi, kemudian ada PBB, kemudian ada juga yang belum tersampaikan kalau ini tentang P3K. P3K. Nah, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ternyata sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika melihat temannya jatuh, nah apa yang dilakukan? Tidak tertawa, Tidak tertawa, hanya melihat saja ya Kak Ade, ya. Itu namanya tidak ada jiwa sosialnya kan Aras. Jadi seolah-olah senang dengan penderitaan orang lain gitu ya. Nah ini Jadi di tentang P3K ini kita bisa membantu ketika teman kita ada yang kecelakaan ya Kak. betul Kak. Dalam kegiatan kepramukaan. Ya, mudah-mudahan sih anak-anak latihannya dia dalam keadaan gesit, rampil, tapi juga tidak hati-hati gitu, berhati-hati yang bikin. Itu memang tujuan pramuka Kalaras. Itu tentang apa yang perlu kita ketahui tentang teknik kepramukaan, itu yang disebut dengan tekpram tadi Kalaras. Hal-hal lainnya, insya Allah nanti disampaikan yang mungkin Kalaras juga tahulah mungkin masalah baju pramuka ya. Nah, Kita ini banyak yang salah baju pramuka ini. Kita sudah membahas tentang tekpram, tentang sejarah pramuka. Iya. Tentunya juga kita wajib tahu dong tentang seragamnya. Nah, Kak Ade. seragamnya seperti apa? Ya, mungkin Untuk lebih jelasnya nih kita lihat tayangan video tentang seragam pramuka ya. ya.
Ya, siap Kak Laras. Di Pramuka itu banyak kok lagu-lagu permainan yang membuat anggota Pramuka baik siaga maupun penggalang dia selalu bersemangat dalam latihannya. Ya, adik-adik sudah tahu ya lagu di sini senang di sana senang. Kakak berharap adik-adik kita nyanyi bersama-sama dengan kakak sambil bertepuk ya. Siap. Semuanya ikuti ya. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oeo, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Masih adik, jangan lupa 3 kali tepuk pramuka. Ada tekniknya Kak Laras, 3 kali. Yang pertama Kak Laras, yang pertama begini, ya, yang kedua begini, yang ketiga begini. Jadi bunyinya berbeda. Coba kita bedain aja. Yang pertama begini beras, begini rapat. Yang kedua membuka, ya. Yang ketiga di sini beras. Ya, siap ya. Kita sama. 3 kali tepuk pramuka. Nah, Bu Laras, ini lebih menarik. Ya, nanti adik-adik itu yang bisa kakak sampaikan, kakak kembalikan kepada Bu Laras. Nah, adik-adik kita sudah tambah banyak ilmunya ya tentang kepramukaan. Mungkin cukup sekian Kak Ade. Ya, Terima Kak Laras. kasih nih sudah Sama-sama, Kak Laras. memberikan ilmu kepada adik-adik di Gudeg 15028 dan 15027. Ya, Kak Laras, saya mau pamit. Kebetulan Kak Laras di sini tempat Kak Laras, saya harus bertugas di tempat yang lain. Ya. Terima kasih Kak Ade. Sama-sama Kak Laras. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Wah, Luar biasa ya, Bu benar Astri ya. ya. Antusias anak-anak di rumah sangat terasa ya Iya, pada kita berdua, Bu Nurul. Anak-anak di rumah tadi sudah selesai mengikuti kegiatan pramuka bersama Pak Deir, Pak Iman, Bu Laras, dan Bu Alin. Terima kasih tim kepramukaan yang sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk anak-anak di rumah di Bu Astri. Iya, sangat edukatif Bu Nurul informasinya ya. Nah, kemudian sekarang kita harus memberikan aplaus nih kepada anak-anak di rumah Bu Nurul karena sudah hebat selama 4 hari ini mengikuti kegiatan PLS daring SD 023 Pajagalan Kota Iya, Bandung. betul sekali. Sekalian disapa saja. Sekaligus kita menyapa ya anak-anak di rumah. Halo anak-anak kelas 1. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan PLS dengan baik. Iya, halo anak-anak kelas 2. Mana anak-anak kelas 2? Anak-anak kelas 2 juga hebat. Dan halo anak-anak kelas 3. Terima kasih sudah semangat mengikuti kegiatan PLS daring. Anak-anak kelas 4. Mana suaranya anak-anak kelas 4? Anak-anak yang hebat selalu siap, senang, dan gembira. Dan anak-anak kelas 5, halo. Terima kasih ya nak karena telah mengikuti kegiatan PLS yang luar biasa ini nih anak-anak. Iya, anak-anak kelas 6? Halo anak-anak kelas 6, tidak kalah hebatnya dengan yang lain. Pokoknya semuanya kalian adalah anak-anak yang hebat. Kita beri aplaus dulu dong Bu Astri untuk anak-anak. Terima kasih. Iya. Ya, Alhamdulillah Bu Nurul ya. sudah di ujung acara nih Bu Astri. Iya, dan kita selama 4 hari ini sudah menemani anak-anakku sekalian dalam mengikuti kegiatan PLS secara daring SD 023 Pajagalan Kota Bandung. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada orang tua di rumah, kepada anak-anakku sekalian, dan kepada seluruh masyarakat yang menonton tayangan atau channel YouTube SD 023 Pajagalan Kota Bandung. Ya betul sekali Bu Astri. Untuk itu akhir kata kita pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ada pesan penting untuk cegah penyebaran corona.
Cara cuci tangan yang benar. Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, Tidak berkerumun, mencuci tangan memakai sabun. ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan memakai Bersihkan Ada pesan penting untuk jaga penyebaran corona. Ayo pakai maskermu, ayo menjaga jarak, Tidak berkerumun, mencuci tangan